Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter Agneta. Selamat siang, teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini, perkenalkan saya Rida Sofiatul Hovifah, NRP 68. Mohon izin untuk presentasikan, menyampaikan materi yang sangat menarik sekali, yaitu mengenai placenta previa. Sebetulnya mudah sekali ya untuk eh, memahami dan mendefinisikan apa itu placenta previa ya. Jadi kan placenta previa itu berasal dari kata first ya. Mungkin boleh di next. Nah, di sini jadi kalau secara definisi, placenta previa ini merupakan suatu komplikasi penyakit obstetrik. Nah, ini kan sesuai yang ada di kasus ya. Di skenario kedua, jadi kan pendarahan itu ada pendarahan saat hamil muda, ada pendarahan saat hamil tua gitu ya. Nah, jadi hamil muda itu kan trimester 1, sedangkan yang hamil tua itu trimester 3. Nah, pada kalau ada pendarahan di trimester awal, itu keluhannya itu abortus, eh, kehamilan ektopik, ataupun yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu molahidatidosa. Tapi kalau dia ada pendarahan di akhir kehamilan, di hamil 2, nah itu berarti gangguannya di mana dong? Gangguannya di plasenta. Nah, plasenta sendiri itu ada macam-macam teman-teman ya. Ada placenta previa, ada fasa previa, dan ada solusio previa. Intinya semua itu gangguan plasenta ya. Beda-beda itunya aja, beda-beda itunya aja. Nah, kayak gitu. kemudian kemudian oke, kita fokus ini di placenta previa. Jadi kan placenta previa ini merupakan salah satu diagnosis dari skenario kedua kan, karena dia itu mengalami perdarahan pervaginal di trimester ketiga dan tanpa rasa sakit kayak gitu. Terus kenapa disebut kenapa previa? Previa itu kan first, asal katanya itu dari first. Ini teman-teman bisa lihat nih di gambar ya, di gambar ini nih. Nah, ini. Nah, di sini kan ada ya. Ini kan plasentanya nih. Ini normalnya kayak begini. Harusnya normalnya itu plasentanya itu di atas, teman-teman ya. Di atas karena biar jadi di atas gitu kan. Kalau kalau dia lahir patus normal biasanya itu bayi dulu baru plasenta keluar kayak begitu kan ya, sesuai di skill lab. Tapi yang terjadi adalah dia kelainan gitu. Jadi plasenta duluan gitu. Nah, itu bahaya. Kenapa? Karena bisa ngalangin jalan lahir ya, teman-teman ya. Bisa ngalangin jalan lahir, akhirnya akhirnya dia sulit gitu ya. Ada jadi kayak sulit buat lahiran pervaginal, jadi kayak lebih baik sesar kayak gitu. Terus nah, di sini dilihatnya jadi definisinya plasenta berimplantasi nempel di SBR, segmen bawah rahim. Jadi dekat ostium. Ostium itu lubang uteri, lubang tempat keluarnya bayi nanti. Jadi nanti kita lihat ada klasifikasi dari placenta previa gitu ya. Jadi ada yang parsial, ada yang marginal, ada yang kompleks. Oke, boleh. Epidemiologinya ini kalau epidemiologi di Amerika Serikat sesuai penelitiannya 0,4%, dan insidennya itu meningkat pada ibu usia lanjut, dan juga semakin tua usianya lebih dari 40 tahun pokoknya jadi lebih meningkat gitu. Mungkin berhubungan dengan vaskularisasi atau kondisi uterusnya gitu. Dan riwayat kelahiran sesar juga meningkatkan resiko terjadinya placenta previa. Next. Etiologi dan faktor risiko. Jadi sebenarnya kenapa sih kok bisa terjadi? Mohon maaf dokter. Jadi Jadi kenapa sih kok bisa sih terjadi placenta previa gitu ya? Jadi dia tuh multifaktorial. Jadi nggak bisa dipukul rata. Oh, gara-gara satu sebab ini gitu, enggak. Tapi jadi dia tuh kayak sebetulnya nggak diketahui kok bisa ya plasentanya tiba-tiba ada di bawah gitu kan, tidak diinginkan gitu. Jadi penyebab itu multifaktorial. Pertama dari usia ibunya nih. Jadi semakin
usia ibunya semakin tua itu lebih berisiko. Terus pengobatan infertilitas, multivaritas. Jadi ibunya yang sering melahirkan ya multivaritas, jadi lebih dari satu kelahiran itu juga berisiko. Terus interval kehamilan yang pendek, kemudian operasi uterus sebelumnya. Nah itu kan ketika ada operasi uterus itu ada kemungkinan gangguan plasenta dan lain sebagainya. Terus persalinan sesar sebelumnya, aborsi sebelumnya, dan ada placenta previa sebelumnya. Nah ini adalah etiologinya. Terus ada faktor risiko, defek vaskularisasi DESI2, defek vaskularisasi. Jadi kenapa sih bisa terjadi placenta previa? Bisa karena gangguan vaskular. DESI2 tuh kayak apa ya? Plasentanya ya. Akibat perubahan atropik dan inflamatorik. Terus bisa aja nih bekas operasi daerah rahim gitu yang menimbulkan jaringan parut, bekas pembedahan kayak sesar atau bekas kuret itu bisa menyebabkan ya, itu bisa apa namanya ya bisa gitu. Terus chorion leaf persistent atau corpus luteum bereaksi lambat, jadi endometrium itu belum siap, kemudian konsepsinya terlambat, atau bisa aja nih endometriumnya itu kurang baik. Jadi ketika sel telur dengan sel sperma ketemu, terus dia berfertilisasi, nyari tempat yang baik buat implantasi, ternyata endometrium itu kurang baik, akhirnya dia tuh malah nempel di bagian bawah. Ketika nempel di bagian bawah lebih rendah deket ke lubang uteri, akhirnya si plasentanya tuh tumbuh di bawah juga ya teman-teman ya. Nah itu bisa karena endometrium yang kurang baik. Terus plasenta besar dan luas. Nah contohnya plasenta besar pada kehamilan kembar misalnya ya, yang janinnya itu 2-3, otomatis kemungkinan besar si plasenta itu besar, luas juga. Itu jadi kayak ngalamin gitu ya teman-teman ya. Terus makanya ditanyain nih, ibu ada riwayat DE enggak gitu ya, karena bisa aja nih berisiko kehamilan multiple. Oke, next. Klasifikasi. Nah, ini klasifikasi ini mudah sekali ya teman-teman ya untuk mengingatnya ya. Di sini ada complete, ada parsial, ada marginal, ada low laying. Complete itu kan lengkap, berarti menutupi seluruh bagian ostium. Itu benar-benar lubangnya itu ketutup semua teman-teman ya. Terus ada parsial itu sebagian, jadi kayak setengahnya ketutup gitu ya. Terus ada marginal. Kalau marginal tuh si plasentanya itu di pinggir ya. Plasentanya itu di pinggir. Jadi si tepi plasenta itu bundar ya, bundar. Si tepi plasenta itu ada di pinggir ostium uteri kayak gitu. Hanya tepi plasenta yang menghalangi bisa lahiran normal, tapi berisiko perdarahan kalau yang marginal. Terus low laying. Nah, low laying ini implementasinya tuh di SBR. SBR apa aja? SBR apa lupa ya? Segmen bawah rahim ya. Segmen bawah rahim. Next. Nah, segmen bawah rahim. Tepi bawah plasenta. Jadi ada yang kayak plasenta itu masih di pinggir tapi low laying gitu, lateral. Terus ada ke bawah lagi itu marginal. Abis itu ada yang parsial, pokoknya makin ke bawah terus total kayak begitu ya. Nanti kita lihat gambarnya. Kita next dulu deh. Jadi ini gambarnya ada nih. Ini kelihatan nggak di sini ya? Sebentar. Ini yang normal nih, plasentanya di sini. Terus ada apa namanya? Ini yang total nih, yang kompleks, karena kan kelihatannya ini plasentanya tuh nutup banget lubang uteri. Dia bayinya nggak bisa keluar nih, kehalangan plasenta. Terus parsial, setengahnya nih, ini kelihatan kan cuma setengahnya ketutup. Terus ada yang low implantation, jadi dia tuh mirip kayak hampir kayak parsial, tapi masih apa ya, masih di pinggir gitu loh, kayak lateralis gitu. Oke, next. Nah sebetulnya klasifikasi dari placenta previa ini banyak sekali gitu ya. Ada yang menurut Brown, ya pokoknya next dulu deh, next aja. Nanti bisa dibaca teman-teman ya klasifikasinya gitu ya. Jadi ya gitulah konsepnya kayak begitu. Next dulu. Nah gejala klinis. Gejala klinis. Jadi teman-teman sebenarnya gampang sekali ya sebetulnya ya. Kalau ketemu nih pasiennya perdarahan di trimester 3, terus darahnya merah terang. Darahnya merah terang, ada darah yang merah gelap. Nah kalau yang gelap itu absolusio, itu solusio placenta. Kalau merah terang itu ini apa? Placenta previa. Painless, nggak merasa nyeri gitu ibunya. Terus sering berhenti secara spontan dan recurrent gitu, kayak berulang kali dengan persalinan. Perdarahannya banyak,
kemungkinan ada hipotensi, ada takikardi, terus soft and non-tender uterus, irama janin biasanya normal. Itu gejala klinis. Tapi yang paling penting diingat ini yang ini ya, yang ini gejala klasiknya. Itu penting banget harus diingat teman-teman. Itu sebagai kata kunci gitu ya. Next, next ya teman-teman. Diagnosis sama sih sebetulnya ya, teman-teman diagnosis perdarahan hamil lebih dari 28 minggu. Karena kan gimana kalau ketemu perdarahan gitu ya, tapi usianya tuh di bawah berapa ya? Yang trimester tertentu di bawah 12, 20, di bawah 20. Berarti plasenta previa dieliminasi aja langsung. Jadi langsung itu plasenta itu gangguannya cuma di trimester akhir. Jadi kalau di bawah 20 minggu berarti kemungkinannya dia abortus, kalau nggak abortus mola, kalau nggak mola ya KET kayak gitu. Terus pemeriksaan fisik ya dicek ya, bisa lewat spekulum, dilihat vaginanya, serviksnya, di vaginal to check. Vaginal to check itu dihindari ya teman-teman. Terus pemeriksaan penunjang di USG. USG ini kan ada transabdominal, ada transvaginal. Tapi yang direkomendasikan itu yang transvaginal. Sedangkan yang transabdominal itu kayak visualisasi itu kurang terlihat gitu karena kehalang bayi atau mungkin dia obes atau mungkin kehalang kandung kemih gitu ya. Next, itu bisa di MRI juga. Tata laksana. Oke, untuk tata laksana sendiri sebetulnya ada yang non farmako sama yang farmako. Ini sudah dijelasin sebetulnya sama Nada ya tadi. Tapi kita sedikit di review ulang. Non farmakologinya persalinan ditentukan. Jadi kalau ketemu nih ketemu pasien seperti ini, berarti harus ditentukan jarak tepi plasenta, si ujung plasentanya dengan si osium di minggu ke-25. Kalau jaraknya itu lebih dari 20 mili, masih bisa nih lahiran normal. Tapi kalau kurang, nempel banget, udah itu harus disesar gitu. Itu udah susah gitu. Nah, terus farmakologinya itu dikasih tokolitik. Tokolitik itu apa? Tokolitik itu anti kontraksi gitu ya. Kebalikannya sama ureterotonik ya. Itu kan kalau ureterotonik buat kontraksi biar oksitosin gitu biar cepat keluar tuh bayinya. Tapi ini ditahan dulu nih bayinya biar jangan cepet-cepet lahiran, dikasih tokolitik. Biar paru itu dimaturkan dulu. Maturasi paru itu menggunakan kortikosteroid antenatal kayak dexamethasone, betamethasone. Makanya suka ada nih yang kayak paru janinnya dimaturkan gitu ya, kalau yang bayi prematur dimaturkan biar matang dulu. Terus ada agonis adrenergic, contohnya terbutalin. Ini biar apa? Vasopressor simpatomimetik. Jadi biar darahnya tuh di vasopressor, tekan dulu gitu ya untuk menurunkan kontraksi uterus kayak gitu. Next. Terus prognosis bagi bayi sama bagi ibunya nih. Kalau bagi neonatos otomatis dong kalau ketemu kasus plasenta previa, mortalitasnya bisa meningkat ya karena persalinan prematur atau resiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah, skor Abdel lebih rendah, atau mungkin si bayinya itu ada resiko gangguan nafas gitu. Terus kalau yang pada ibunya, kalau ketemu plasenta previa ya dia bisa sembuh sih lewat persalinan kayak gitu. Terus jadi berdasarkan penelitian juga, kalau si plasentanya tuh nempelnya tuh di arah anterior. Jadi kan ini bayi ya, ini perut ibu ya. Kalau si plasenta tuh nempel di anterior, prognostik itu lebih buruk katanya, lebih jelek gitu ya. Karena bisa kehilangan darah lebih banyak. Otomatis kalau dan kemungkinan histerektomi itu diangkat rahimnya itu lebih tinggi. Karena memang itu gara-gara ya kayak gitulah ya menurut penelitian. Akhirnya resikonya tuh transfusi darah, cedera pada organ terdekat, histerektomi sesar, perawat intensif, kematian, dan peningkatan resiko pada kehamilan berikutnya. Kayak gitu. Next. Nah ini gambarnya ya, kita sekarang lihat gambar-gambar aja biar makin memahami. Tadi kan udah ya apa namanya penjelasan gitu ya yang sangat panjang sekali ya tadi. Nah ini kita lihat gambarnya nih ya teman-teman, kita lihat gambar aja sekarang mah. Nah ini placenta cover os internal, jadi dia tuh nempel di os internal nih, ngalangin nih kan dia lahir kesini kan, ngalangin kayak gitu. Next. Terus ini juga penjelasannya singkat ya. Jadi dia itu implantasi di lower uterine segment, di segmen uterus bagian bawah gitu ya. Di sini kan previa first. Terus implantation lower uterine segment.
mengcover uterine opening. Jadi dia tuh apa ya pokoknya di os cervical. Nah, kenapa bisa jadi perdarahan? Jadi kan ketika kehamilan semakin tua gitu ya, makin berproses, segmen uterusnya tumbuh, terjadi disrupsi pembuluh darah gitu, kayak ketekan gitu kan, ketekan akhirnya pembuluh darah ketekan, jadi dia pendarahan gitu. Ketika perdarahan, ya itu perdarahan pokoknya kayak gitu deh. Terus klasifikasinya ada complete, parsial, sama marginal. Kalau complete menutup semuanya, parsial sebagian, kalau marginal lebih ke arah sana gitu ya, agak ke sana gitu, agak dipilih ya. Next. Oke, ini penyebabnya implant lower uterus. Jadi karena si endometrium bagian atas nih not well gitu, nggak bagus nih vaskularisasinya, akhirnya malah nempelnya di bawah gitu. Itu juga jadi bahaya. Next. Ini risk faktornya tadi udah kita sebutin, plasentanya multiple, misal pada kehamilan kembar kan ya, atau previous riwayat operasi sesar, multivaritas ya beberapa kali lahirannya, terus ada plasenta akreta. Nah, teman-teman tahu nggak akreta apaan? Jadi dia itu plasentanya tuh nempel di endometrium, jadi kayak melekat erat. Nah, itu bahaya sih. Itu bisa jadi pengangkatan rahim nantinya. Terus maternal age, jadi semakin tua usia ibunya itu makin beresiko merokok juga. Next. Terus next. Nah, komplikasinya perdarahan pada ibunya bergantung, jadi perdarahan ini bergantung pada lokasi plasenta dan resikonya tuh bisa ke di IC, koagulasi intravaskular diseminata. Terus pada bayinya itu bisa hipoksia. Kenapa? Karena kayak ketutup gitu loh. Bisa aja nih kalau ketutup oksigennya tuh jadi kurang. Terus kehamilan prematur. Next. Ini tanda dan gejalanya udah ya, tadi udah sempat disinggung. Next. Diagnosisnya juga bisa lewat prenatal ultrasound, jadi ya terus abdominal ultrasound juga bisa. Next. Nah, ini patogenesisnya ya. Ini perlu dijelasin nggak patogenesisnya? Ya, oke. Singkat aja berarti ya. Jadi kan placenta previa itu kan di sini kan kelihatan ya teman-teman, yang biru-biru ini faktor resikonya ya. Faktor resiko yang pertama itu previous kuret sesar. Jadi beberapa kuret, beberapa sesar gitu ya sebelumnya. Terus ada multiple gestation, jadi kehamilan beberapa kali. Terus mungkin ibunya itu perokok. Kemudian bisa aja karena sebelumnya ini pernah mengalami placenta previa juga, atau bisa karena peningkatan usia ibunya ya, makin tua makin beresiko. Terus increase variety lahirannya sering gitu ya. Nah, akhirnya ini adalah faktor resiko yang menyebabkan placenta previa. Jadi presence kehadiran jaringan placenta apa ini extend over the internal cervical os. Jadi kayak implantasi di os cervical internal. Patogenesis itu emang nggak diketahui sebetulnya. Terus placenta previa ini kan ada beberapa klasifikasi, ada total, ada parsial, ada marginal. Nah, ini definisinya ada di bawahnya. Kalau total itu completely, itu nutup banget semuanya. Kalau parsial itu hanya sebagian, kalau marginal itu ada di samping, gitu, ada di samping. Nah, jadi diagnosis lebih dini saat kehamilan, rutin abdominal lewat ultrasound abdominal di 20 minggu pertama. Apa ini tuh? Stretching. Nah, ini kan makin lama stretching itu apa, stretching bahasa Indonesia? Iya, peregangan. Oh ya, SBF. Peregangan di segmen apa, SBF tadi itu Pak? Segmen bawah rahim di trimester 3. Jadi kan makin besar nih, hamil makin gede, otomatis makin teregang si segmen bawah rahimnya. Terus ada dua skenario gitu ya. Skenario yang pertama bisa aja nih, apa ini tuh ya artinya ya? Stretching space apa ya? Bentar. One skenario-nya tuh oh iya benar. Placenta previa bisa menyelesaikan sendiri apa? Ya kayak gitulah ya teman-teman ya. Terus yang skenario selanjutnya, si stretchingnya itu gagal untuk pindah gitu ya. Jadi masih stay di os cervical. Yang terjadi adalah
pas lahiran, thinning ya. Menipisnya lower segment uterus, kayak menipis ya bagian segmen bawah rahim, uterusnya terus berkontraksi, servisnya makin tipis, makin berdilatasi, yang terjadi adalah attachment placental gitu, kayak ya kayak gitu. Terus akhirnya makin apa ya, semakin apa, sharing proses tuh kayak penyerangan, kok penyerangan sih, apa ya, kayak gitu ya artinya ya. Terus yang terjadi adalah painless, nggak kerasa nyeri tapi bright red gitu ya. Darahnya segar, vaginal bleeding 90%. Terjadilah peningkatan resiko perdarahan kayak gitu. Nah di sini karena kesini tuh perdarahan menghambat oksigen ke bayinya gitu, menghambat oksigen ke bayinya. Ini jaringan injury mengaktifkan intraseluler G protein, signaling pathway, terus merilis kalsium intravaskular. Yang terjadi adalah kontraksi miometrial. Ya terus ya kayak gitu aja ya, muter terus kontraksi uterus, bleeding, ya pendarahan kayak gitu. Udah sih intinya kayak begitu. Next. Ini treatmentnya tadi udah corticosteroid buat maturasi, surgery kalau emang udah nggak bisa nih lewat perpaginan gitu. Next. Ini adalah gambar scan MRI pada ini ya, pada placenta previa. Intervensi lainnya tuh bisa support ibunya, terus stabilitas hemodinamik, karena kan ini berdarahannya bisa aja nih, kalau darahnya banyak itu kan otomatis bisa jadi shock atau apa gitu. Itu harus ditransfusi kalau emang parah, atau dikasih cairan intravena. Pokoknya dicek terus nih heart rate dari si janinnya, dimonitor. Next. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada ketua kasis. Sudah. Baik, terima kasih Rida atas presentasinya.